kawah yang membuka gerbang. Di sisi timur Nusantara, berdiri sebuah gunung yang jarang disebut namanya oleh penduduk desa. Mereka menyebutnya Gunung Lembah Hitam, sebuah gunung yang sejak zaman leluhur dipercaya sebagai tempat sesembahan dan penaruh tumbal bagi roh-roh penjaga bumi. Setiap beberapa tahun sekali, orang-orang tertentu mereka yang disebut penjaga adat gelap diam-diam membawa sesajen, bahkan tumbal hidup ke kawahnya. Tak ada yang berani melarang, sebab gunung itu dianggap memiliki mata yang selalu mengawasi. Namun malam itu, sesuatu yang lama tidur akhirnya terbangun. Awalnya hanya suara gemuruh dari dalam perut bumi. Getaran kecil mengguncang tanah desa. Para tetua mengatakan itu hanya tarikan napas gunung. Tapi penduduk merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau daging terbakar, seperti tubuh manusia yang hangus perlahan. Asap tipis berwarna hitam keluar dari hutan, dan tidak ada burung yang berani terbang. Beberapa warga mengaku melihat bayangan tubuh tanpa kepala berjalan di antara pepohonan. Namun setiap kali didekati, bayangan itu menghilang seperti asap. Pada malam Jumat Kliwon, puncak Gunung Lembah Hitam memuntahkan cahaya merah darah. Erupsi besar terjadi. Tapi bukan lava merah yang mendebarkan, melainkan ratusan sosok hitam melesat keluar dari kawah. Mereka melompat tinggi, menjerit, memekakkan telinga seperti ratusan manusia disiksa bersamaan. Penduduk desa yang berada dekat lereng merasa kulit mereka ditarik oleh angin panas yang bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat. Beberapa orang pingsan setelah mendengar jeritan itu, dan yang lainnya melihat sosok menyerupai manusia dengan wajah hangus dan mata melotot, seolah mereka baru saja dibakar hidup-hidup. Itu adalah roh-roh tumbal. Setelah erupsi, ketenangan desa berubah menjadi ketakutan setiap malam. Pintu-pintu rumah diketuk oleh sesuatu yang tidak memiliki wujud. Lampu berkedip seperti sedang ditiup bayangan gelap, dan suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Padahal tak ada satupun hewan yang berani mendekat. Di rumah Pak Sura, sekeluarga mendengar suara perempuan menangis di depan pintu. Ketika dibuka, tidak ada siapapun. Tetapi anak bungsu mereka berteriak histeris karena melihat tangan pucat merayap masuk melalui celah lantai. Sosok-sosok bayangan seram dan gelap itu muncul dalam wujud mengerikan. Sosok wanita dengan kulit melapun, berjalan terseok-seok, memanggil nama orang-orang desa secara acak. Pria bertubuh panjang dengan mulut sobek, menyeret rantai panas di tanah. Anak kecil tanpa bola mata, duduk di depan rumah, sambil tertawa seperti sedang bermain. Mereka bukan hanya menakut-nakuti. Mereka mencari tubuh baru. Para tetua desa mengakui kebenaran yang lama disembunyikan. Gunung Lembah Hitam bukan sekadar gunung, itu adalah gerbang, dan tumbal-tumbal yang selama ini diberikan sebenarnya hanya untuk menahan gerbang itu tetap tertutup. Sekarang, karena erupsi, gerbang itu terbuka lebar. Tetua desa melakukan ritual besar dengan membaca mantra kuno. Namun setiap kali mantra dipanjatkan, suara lain membalas dari arah hutan. Seperti ribuan roh yang meniru bacaan itu sambil tertawa mengejek. Hawa dingin merayap di seluruh tubuh penduduk desa. Lampu padam. Di RI kejauhan, tampak siluet-siluet hitam bergerak mendekat perlahan-lahan. Roh-roh itu menyerang ketika desa dalam kondisi gelap. Mereka masuk ke dalam rumah, memelintir bayangan menjadi bentuk manusia yang menjerit, dan membuat penduduk jatuh tak sadarkan diri. Beberapa dilarikan ke rumah tetua. Tubuh mereka kaku dan mata memandang kosong, seolah roh mereka telah diambil. Desa berubah menjadi seperti kampung mati. Keesokan paginya, ketika matahari akhirnya muncul, sebagian besar roh-roh itu menghilang. Namun bukan berarti semuanya pergi. Beberapa penduduk desa sudah tidak sama lagi. Mereka berjalan tanpa suara, tidak makan, tidak berkedip. Tubuh mereka hidup. Tapi jiwa mereka sudah diganti oleh sesuatu dari dalam kawah. Gunung Lembah Hitam kini sunyi, tetapi penduduk percaya erupsi itu bukan yang terakhir. Gerbang telah terbuka, dan tumbal-tumbal itu mungkin akan kembali mencari lebih banyak tubuh untuk dihuni.